Poin ketiga yang paling dramatis, skandal penyaliban Yudas Iskariot. Ini adalah plot twist terbesar dalam sejarah teologi. Gereja mengajarkan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Tanpa darah Yesus tidak ada keselamatan. Itu dogma harga mati mereka. Tapi Injil Barnabas datang membawa bom atom. Diceritakan dengan detail yang sangat masuk akal, bahwa ketika tentara Romawi dan Yahudi datang menangkap Yesus di Taman Getsemani, 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Uriel, datang menyambar Yesus dan membawanya naik ke langit ketiga. Lalu apa yang terjadi di bumi? Tuhan mengubah wajah dan suara Yudas Iskariot, si pengkhianat itu, menjadi sama persis dengan Yesus. Jadi ketika tentara masuk, yang mereka tangkap adalah Yudas. Yudas berteriak-teriak, "Aku bukan Yesus, aku Yudas, lepaskan aku." Tapi tidak ada yang percaya karena wajahnya adalah wajah Yesus. Yudaslah yang diseret, Yudaslah yang diludahi, Yudaslah yang dicambuk, dan Yudaslah yang mati di kayu salib. Ini adalah keadilan ilahi yang sempurna. Pengkhianat dihukum dengan kematian yang dia rencanakan untuk gurunya. Sementara nabi yang suci diselamatkan oleh Tuhannya. Bukankah ini sangat logis? Bukankah ini sangat sesuai dengan sifat Allah yang Maha Adil? Masuk akal tidak kalau Tuhan membiarkan nabi kesayangannya dibantai secara hina? Tidak. Teologi Kristen yang mengatakan Tuhan membunuh anaknya adalah teologi sadis. Teologi Barnabas dan Islam yang mengatakan pengkhianat dihukum, nabi diselamatkan, adalah teologi keadilan. Dan ini klop 100% dengan Al-Quran, surat An-Nisa ayat 157. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Injil Barnabas memberikan detail siapa yang diserupakan itu. Dia adalah Yudas. Bayangkan betapa malunya orang-orang Kristen di hari kiamat nanti, ketika mereka sadar bahwa selama ribuan tahun mereka menyembah patung Yudas Iskariot di gereja. Mereka menangisi Yudas. Mereka berdoa kepada Yudas. Ini adalah lelucon sejarah yang paling tragis. Dan Injil Barnabas membongkar lelucon ini sejak awal. Sekarang, mari kita hadapi serangan balik dari tetangga sebelah. Para apologet Kristen dan orientalis Barat beramai-ramai menyerang Injil Barnabas. Mereka bilang, itu kitab palsu. Itu buatan orang Islam di abad ke-14 atau ke-16. Itu ditulis di Spanyol atau Italia oleh orang yang murtad. Mereka menunjuk bukti-bukti seperti di Barnabas disebutkan tahun jubileum setiap 100 tahun, padahal di zaman Yesus 50 tahun. Itu bukti penulisnya orang abad pertengahan. Atau mereka bilang, di Barnabas disebutkan tong kayu untuk menyimpan anggur, padahal zaman Yesus pakai kulit hewan. Dengar jawaban saya, dan dengarkan baik-baik. Tuduhan abad pertengahan itu adalah asumsi yang lemah dan putus asa. Mari kita pakai logika. Jika Injil Barnabas adalah buatan orang Islam untuk membenarkan Al-Quran, kenapa ada perbedaan isinya dengan Al-Quran? Contoh, di Injil Barnabas dikatakan ada 9 langit, sedangkan di Al-Quran ada 7 langit. Jika penulisnya Muslim yang ingin memalsukan kitab, dia pasti akan menulis 7 langit supaya cocok dengan Al-Quran. Kenapa dia nulis 9? Ini membuktikan bahwa Injil Barnabas bersumber dari tradisi kuno yang independen, bukan jiplakan Al-Quran. Contoh lain di Injil Barnabas, Yesus disebut Al-Masih, Christ, tapi Muhammad disebut Rasulullah. Di kalangan Muslim, kita tahu Yesus adalah Al-Masih, tapi gaya bahasa dan struktur teologinya sangat kental nuansa Kristen Unitarian atau Kristen Yahudi, Ebionit, yang memang ada di abad-abad awal. Naskah yang ditemukan di abad ke-16 atau 18, naskah Italia Spanyol, itu hanyalah salinan terjemahan. Bukan berarti kitabnya baru ditulis saat itu. Sama seperti kalau kalian menemukan buku Plato, cetakan tahun 2024. Apakah berarti Plato hidup di tahun 2024? Tidak, itu cuma cetakan baru dari naskah kuno. Ada bukti sejarah yang tidak bisa dibantah. Dekret Gelasius, Decretum Gelasianum. Pada tahun 492 Masehi, 200 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, Paus Gelasius I mengeluarkan daftar buku-buku terlarang, Apokrifa. Dan tebak apa yang ada di daftar itu? Evangelium Barnabe, Injil Barnabas. Baca itu, tahun 492. Bagaimana mungkin orang Islam memalsukan kitab di abad ke-16, padahal kitab dengan judul yang sama sudah dilarang Paus 1000 tahun sebelumnya?
Ini membuktikan bahwa Injil Barnabas sudah eksis di abad-abad awal kekristenan. Kitab itu beredar, dibaca, dan kemudian diberangus oleh gereja Paulus karena isinya mengancam Trinitas. Jadi naskah yang ada sekarang mungkin memang salinan terjemahan dari abad pertengahan, tapi sumber aslinya adalah kuno. Para biarawan yang menyimpannya secara rahasia di biara-biara Eropa pasti menyalinnya diam-diam agar tidak ketahuan inkuisisi. Itulah kenapa kitab ini selamat. Dan jangan lupa penemuan menghebohkan di Turki pada tahun 2000 atau dipublikasikan sekitar 2012. Alkitab Turki kuno. Polisi Turki menangkap penyelundup barang antik dan menyita sebuah Alkitab kuno berusia sekitar 1.500 tahun sampai 2.000 tahun. Ditulis dengan tinta emas di atas kulit hewan. Dalam bahasa Aramaik, bahasa asli Yesus. Vatikan langsung panik. Paus Benediktus XVI sampai minta izin khusus untuk melihatnya. Kenapa mereka panik? Karena bocoran dari media Turki menyebutkan bahwa di dalam kitab kuno itu juga terdapat ayat-ayat yang meramalkan kedatangan Nabi Muhammad dan menolak penyaliban. Banyak spekulasi bahwa ini adalah versi awal Injil Barnabas atau kitab sejenisnya. Jika kitab ini berusia 1.500 tahun, berarti dia ditulis sebelum atau sezaman dengan awal Islam di wilayah yang jauh dari Arab. Ini adalah bukti arkeologis yang bisa menampar wajah para apologet yang bilang itu buatan abad pertengahan. Fakta bahwa Vatikan sangat kepengen melihat kitab ini menunjukkan ketakutan mereka. Mereka takut masterpiece kebohongan mereka terbongkar.